Halo, balik lagi dengan saya Deva Satrio. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi tutorial tambahan untuk PHP MySkilly yang kemarin sudah saya upload. Nah, pada tutorial kali ini, kita akan membuat bagaimana cara kita menginputkan gambar atau upload gambar pada JRUD artikel. Buat teman-teman yang belum cek video tutorial-tutorial saya sebelumnya, silakan lihat di link di deskripsi. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial, kita intro terlebih dahulu. Oke, jadi pada tutorial kali ini seperti yang sudah saya bilang, kita akan membuat JRUD artikel kemarin yang sudah kita bikin, itu ada gambarnya. Nah, jadi agar user nanti bisa melihat artikel kita lebih menarik ya. Oke, pertama kita nyalakan dulu SEM-nya. Sini sudah saya nyalakan. Kemudian jangan lupa localhost, kemarin website artikel. Oke, website artikel udah. Login. Oke, kita lupa. Deva 12345. Oke. Nah, jadi di data block atau artikel ini dia belum memiliki gambar. Oke, di sini juga belum saya tambah form, edit juga belum saya kasih form. Pertama yang kita bikin adalah kita akan tambahkan input image di bagian tambahin. Kita buka VS Code dulu. Jadi nanti kita akan menyimpan gambar di folder aset ya. Buat teman-teman yang belum pernah bikin upload image, bentar-bentar saya akan add folder to workspace, server, web htdocs, oke, website artikel. Oke, saya remove aja semuanya, project-project lainnya. Oke, nah, jadi pertama kita akan buat view dulu. View tambah blok. Oke, tambah blok. Karena di sini kita belum kasih form, kita sekarang kasih form. Oke, kita cek dulu base-nya, layout. Kita include header ya. Seperti biasa kita PHP include ya, karena kita ada di view. Kita keluar, nggak perlu keluar, kita layout, kemudian h.php. Setelah header, jangan lupa kita includekan dulu footernya. PHP include ada layout /f.php. Oke, jangan lupa n-nya juga. Ini saya akan enter koma include layout /n.php. Oke, mantap, n-nya udah, headernya udah, footernya udah. Nah, sekarang kita akan copy aja ya template di sini. Container fluid. Oke, kita taruh di sini aja, kita hapus saja barang fluidnya. Kemudian di sini tabelnya kita hapus saja. Data user nggak perlu. Formnya kita copy aja biar cepet.
Terus oke, sini udah kita ganti tambah data block. Oke, mantap. Kita cek dulu apakah udah berubah. Maaf, Anda harus login. Oke. Kita cek dulu di sessionnya belum saya panggil. Ya, kita cek dulu di session start. Udah benar, layout, koneksi, jangan lupa. Saya lama banget nggak upload ya guys, karena saya masih ada kepentingan yang lain, jadi saya lama banget nggak upload. Oke, jadi di sini udah ada ya. Tambah data block. Terus formnya biar menarik, kita buka bootstrap form. Oh, apakah udah ada? Kita udah punya contoh. Saya cek dulu. Tambah user. Oh, udah ada. Oke, kita pakai form group plus form group. Oke, kemudian kita kasih kelasnya form control. Class form control. Oke, mantap. Udah masukkan judul, tanggal. Oke, BR-nya nggak perlu kayaknya, karena udah ada kontrol ya. Kita cek, kita kasih satu aja kontrolnya. Oke, mantap. Include-nya nggak perlu, ini kok di sini. Oke, BR itu. Oke, start ngapain kamu di sini? Oke, mantap banget. Kemudian untuk buttonnya kita kasih kelas btn primary. Untuk kembalinya kita kasih kelas btn denger. Oke, kita reload. Oke, udah mantap banget. Nah, sekarang kita akan tambahkan inputan untuk gambarnya ya. Jadi kita kasih, sebenarnya ini harusnya label guys. Nggak bagus. Gambar input tipe file. Ingat, kalau kita pakai gambar ataupun input data kita pakai file ya. Jadi untuk berkas-berkas seperti image, PDF, Excel, nanti dia bisa menangani yang menghandle input tipe file. Oke, namanya kita kasih gambar. Mantap banget. Kemudian kelas form control, jangan lupa kita kasih required. Oke, pasti. Kemudian kita kasih accept image, kasih bintang. Oke, kita cek, kasih break aja. Sebenarnya kalau kita pengen rapi kita kasih form group ya, tapi saya males banget. Oke, sepertinya accept. Oh, nggak ada images ya, nggak ada S-nya, sorry. Kita lihat. Oke, jadi dia cuma accept-nya tipe image semua. Oke, up. Nah, kemudian ini kebanyakan row-nya, saya kasih 5 aja cukup. Oke, mantap. Kemudian kita akan handle penyimpanannya. Nah, karena kita pakai image, di sini kita kasih di formnya, kita kasih end type
path com data. Nah, harusnya seperti ini. Oke, tab. Kemudian kita cek di aksi simpan. Simpan ke web. Nah, di sini kan belum ada image. Kemudian kita tinggal bentar ini. Ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita akan terima file image-nya, kemudian kita akan simpan di aset. Nah, di aset ini kita akan sediakan folder namanya gambar. Gambar. Oke, udah ada. Kemudian di sini cara panggilnya adalah variabel gambar sama dengan as file. Nah, sudah ada. Ini gambar. Gambar, kemudian kita ambil name. Name-nya sorry, kemudian kita kasih file tmp, temporary ya. File gambar, kemudian kita name tab, kemudian kita kalau misalnya teman-teman pengen ubahkan gambar, kadang kalau kita lihat dari WA mereka dienkripsi ya namanya, jadi namanya itu sangat random banget. Nah, misal teman-teman pengen merapikan nama-nama dari gambar tersebut bisa. Caranya gimana? Misalnya kita buat new file name. Nah, karena di variabel gambar ini kita ambil namanya, di sini kita tinggal str to lower. Pertama kita kecilkan dulu namanya variabel gambar, kemudian kita str replace. Oke, kita replace spasi menjadi strip ya. Kemudian kita copy ini aja di kita copy di sini. Kita copy di sini. Mixed subject. Mixed subject. Nah, di sini ada keterangannya ya kalau di VS Code. Jadi mixed sort yang kita replace itu karakter apa, lalu kita replace dengan apa, kemudian ini objeknya. Oke, dan kita seperti ini. Kemudian tinggal kita ada move uploaded file. Nah, move uploaded file ini berfungsi untuk menyimpan gambar kita tadi. Kita tinggal panggil file tmp ya, kemudian mau kita simpan kemana. Di sini kita akan simpan di aset, kemudian gambar. Oke, kemudian kita kasih variabel namanya apa, new file name. Oke, kemudian yang akan kita simpan, kemudian kita akan tambahkan field dulu. Saya lupa saya akan menambahkan field. Localhost php myadmin. Tambahkan field dulu di tabel blok kita. Oke, jadi struktur. Oke, after isi go. Kita tambahkan namanya gambar. Kita tipe tag aja karena kadang file gambar itu dia sangat panjang sekali namanya. Tapi itu cuma terkadang ya. Kalau teman-teman pakai varchar mungkin juga bisa.
Insert into judul, tanggal, isi. Kemudian kita gambar. B-nya double. Kita di sini panggil variabel new file name-nya. Oke. Udah, sekarang kita coba input. Halo. Tanggalnya kita pilih date. Oke, isinya serah. Kemudian kita kasih gambar couple. Simpan. Oke, mantap. Kita cek di sini datanya ada. Couple.png ada, kemudian kita lihat di gambar. Nah, couple.png ada. Kemudian cara kita menampilkan. Kita bisa tampilkan kalau misal kita pengen previewnya ya. Taruh di sini. Di view-nya, oke. Di view kita tambahkan. Bentar, saya cek dulu layout data block. Nah, di sini akan saya tambahkan field gambar. Oke, kemudian saya kasih class text center tab, kemudian saya kasih td. Jangan lupa kita kasih class text center. Kemudian dalamnya kita kasih image aja, image search. Oh, tapi sebelumnya kita if else dulu. If, oke, if variable row, sini saya kasih pakai row. Oke, variable row gambar tidak sama dengan kosong. Kalau dia ada isinya, maka dia akan menampilkan gambar ya. Kemudian kita kasih else-nya, else echo strip aja. Gini aja, oke. Make src. Nah, sekarang kita akan, karena kita ini di dalam data block yang ada di view, kita akan keluar satu folder, kemudian kita masuk aset, kemudian tampilkan bentar, kita masuk gambar dulu, dan kita masuk, kita tampilkan nama filenya, echo variable row. Oke, gambar. Oke, mantap banget. Kita cek dulu. Oke, dia masih belum. Aset, aset gambar. Apa ya, error? Oh, ternyata ada S-nya tadi guys ya. Oke, sekarang kita atur width-nya. Width WID TH. Oke, 100 px aja. Px itu maksudnya pixel. Satuannya 100 pixel. Oke, sini ada gambarnya. Kemudian cara editnya. Oke, misal edit nih. Kita coba edit. Oke, editnya masih belum ada template-nya. Kita templating dulu editnya. Jadi pertama kita buka data edit block tab. Kemudian kita ini udah ada koneksi. Kita panggil session dulu. Oh, session start. Start dong, kok upload. Oke, kita include. Oke,
kedua PHP, oh sorry, layout h.php. Jadi saya agak lupa ya guys, maklum ya, karena saya lama banget buat lanjutan video ini, karena ya masih banyak kesibukan yang layout and PHP. Oke, mantap. Kemudian banyak kita panggil footer ya, PHP echo, sorry kok echo sih, include layout, oke, plus f.php. Kita kasih, oke, mantap banget. HNF udah ada. Kemudian aksi simpan kita tambah user, tambah blok, kita copy aja. Blok sini kita hapus. Setelah kita copy, kemudian kita copy aja formnya juga biar nggak lama-lama. Oke, jangan lupa ini sorry harusnya ini juga di copy juga ya. Oke, copy aja, taruh sini, mantap. Kemudian hapus, format, kita cek apakah udah oke, udah ada ya. Kemudian kita tinggal kasih kelas di sini, form group. Oke, kemudian where kita hapus saja kelas form control. Kelas control, kemudian kelas form control. Oke, buttonnya kita kasih kelas juga, kelas btn primary. Kemudian button ini juga kita kasih kelas btn denger. Oke, kita cek dulu. Oke, udah bagus ya. Edit, kita buat edit data block. Di data block, kemudian kita hapus saja BR-nya kebanyakan. Oke, mantap. Cek dulu. Oke, udah mantap banget. Tinggal kita tambahkan image-nya. Nah, jadi pada edit ini berbeda dengan tambah. Jadi user bisa mengubah gambar atau enggak mengubah gambar. Kalau ditambah data block tadi kan kita gambarnya kita required nih. Jadi dia harus input kan. Nah, tapi pada edit ini agak berbeda. Jadi dia tidak diharuskan menginputkan gambar. Jadi requirednya kita hilangi aja. Oke, gambar. Kemudian sebelum kita kasih gambar yang sebelumnya, previewnya ya. Kita buat if dulu. Saya copy aja deh biar cepat. Data block. Sini ada if, oke. Edit block, saya kasih sini format. Else-nya nggak perlu. Kita hapus saja. Kita select. Oke, gambarnya udah ada. Sebelumnya kita kasih 200 baik aja biar lebih oke. Gambar baru, kita kasih gambar baru, mantap. Oke, mantap banget. Nah, sini jangan lupa kita kasih and type.
multipath form data. Oke, mantap. Jadi kalau nggak kalian kasih ini, ketika dia mengirim form, dia nggak akan bisa deteksi berkas yang kalian kirim ya, mau bentuk gambar, PDF ataupun Excel. Jadi pastikan kalau kalian buat form yang ada transaksi, kok transaksi sih, yang ada upload filenya. Jadi kalian harus wajib pakai n-type multipath form data ini di PHP. Oke, di HTML sih, PHP juga. Ya seperti itulah. Oke, lanjut. Udah mantap. Kemudian di editnya kita ubah juga, aksi edit block. Nah, oke. Kita kasih if else ya. Jadi di sini kita kasih if kita tidak file exist. Nah, kalau nggak ada file yang diupload yang namanya gambar, yang kita ambil adalah tmp name-nya. Oke, kalau nggak ada, dia nanti nggak mau. Kemudian kita kasih or. Aduh, keyboard saya. Kasih or. Tidak is uploaded file. Variable file. Kita kasih di sini gambar. Namanya gambar ya. tmp name. Oke. Seperti ini. Kemudian kita else. Mantap. Kalau dia tidak upload gambar yang kita deteksi tmp name-nya ini. Kalau nggak ada terdeteksi file yang di-upload, dia nanti akan menyimpan seperti biasa. Yang ini. Oke, kita cut aja. Taruh sini. Kemudian kalau ada gambarnya, nah, kalau ada gambarnya dia baru berproses seperti tambah tadi. Aksi simpan. Oke, kita pakai aja ini. Oke, uploadednya pakai. Kita taruh sini aja karena sama. Nggak bisa di format ya. Duh, tolol banget. Oke, mantap. Pertama tapi kita unlink dulu ya. Jadi kita kasih di sini input tipe hidden. Kita buat input tipe hidden satu lagi. Name gambar lama. Value-nya kita kasih PHP echo variable gambar. Oke. Gambar lama. Jadi kalau kita edit gambar yang baru, kita harus hapus dulu gambar yang lama. Nah, caranya gimana? Kita buat variabel target. Oh, tanggal sih. Target sama dengan aset filenya ya. Aset gambar. Kemudian kita variabel post ada gambar lama. Ini kemudian kita if kita pakai file exist kalau filenya ada. Nah, variabel target ini kemudian kita unlink variabel kita unlink variabel target. Oke, jadi kita hapus dulu filenya. Setelah itu baru kita proses upload gambar yang baru seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tinggal tambahkan gambar sama dengan variabel new file name. Oke, kita coba reload. Kita ubah ya gambarnya jadi love ini ya. Isi artikel cinta. Mantap tenan.
Oke, simpan. Data udah diupdate. Nah, di sini fotonya dia sudah berubah jadi gambar hati ya, bunga-bunga cinta bermekaran. Kita cek dulu di database. Database sudah ganti love png. Nah, satu hal yang penting kita harus cek dulu. Nah, di folder gambar ini gambar yang lama itu sudah hilang apa belum? Kalau misal dia belum hilang, wah itu nanti jadi masalah. Soalnya itu nanti akan bani server. Kalau misal teman-teman nanti mengerjakan project besar yang harus diupload juga dipakai, itu nanti akan jadi problem tersendiri ya. Oke, kemudian coba kita edit yang belum ada gambarnya. Kita coba edit pakai gambarnya Spider-Man nih. Kebetulan saya suka Spider-Man baru. Update gambar Spider-Man. Oke, kita update. Nice. Udah ya. Kemudian untuk hapus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misal kita buat edit kan kita harus hapus dulu, kemudian kita replace dengan gambar yang baru. Nah, di aksi hapus ini kita harus hapus datanya dari database ini. Datanya otomatis harus kita hapus. Kemudian jangan lupa dengan filenya. Jadi filenya kita unlink juga. Biar dia nanti nggak disimpan di server terus-terusan ya. Saya buka aksi hapus blok. Kemudian saya akan cari data sama dengan MySQL query. Variable koneksi kita buat select bintang from block where id sama dengan variable id. Oke, kemudian kita variable row sama dengan MySQL pet pet asok bener ya. Kita cari data. Oke, kemudian kita copy aja dari aksi edit ya. Jadi di aksi edit kita seperti ini aja, mantap. Jadi di hapus ini kita cari dulu datanya. Kemudian setelah datanya terselect sebelum dihapus, kita unlink dulu gambarnya dengan script ini tadi. Setelah itu baru kita hapus datanya dari phpMyAdmin atau database kita. Oke, udah bener apa belum ya? Ini variable row gambar. Oke, mantap. MySQL fat asok bener ya, betul. Cek, kita hapus ya. Oke, udah berhasil dihapus. Kita cek gambarnya. Tara, udah hilang ya. Gambar yang love tadi udah hilang beserta datanya juga. Oke, mantap banget. Coba kita hapus lagi. Terus oke. Kita cek aja. Oke, udah dihapus. Kemudian kita lihat filenya udah nggak ada di folder gambar. Oke, jadi udah selesai ya tutorial kali ini. Untuk tutorial kali ini saya kira sekian. Kalau ada salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dalam dunia pemrograman. Buat teman-teman yang menghadapi error ketika mengikuti tutorial saya, silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Nanti kalau saya bisa, saya jawab ya. Soalnya kadang saya juga nggak tahu errornya di mana. Jadi teman-teman komen aja di bawah, nanti kalau aku sempet aku jawab ya. Kalau ada error atau pertanyaan atau mungkin request tutorial-tutorial yang lainnya.
Kalau saya bisa nanti saya akan kasih tutorial lainnya buat teman-teman. Oke, sekian dari saya, Deva Satrio. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Silahkan share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, kita ketemu di tutorial berikutnya ya. See you on the next video. Bye.